Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peneliti yang budiman dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Munirul Abidin dalam kuliah penelitian. Oke, yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana caranya kita ini menganalisis data ya, yang eh, kita peroleh ya. Misalnya penelitian kita itu judulnya adalah apakah jenis kelamin dan jenjang pendidikan orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Ya. Jadi misalnya judul penelitiannya itu adalah pengaruh jenis kelamin ya, atau hubungan jenis kelamin dan jenjang pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Jadi di sini kita itu ingin mengetahui apakah perbedaan jenis kelamin dan juga pendidikan orang tua itu ada pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa atau tidak, gitu ya. Kalau misalnya Anda ingin mencari judul yang lain, gitu ya, misalnya apakah apa itu namanya letak geografis, ya, atau misalnya juga pengalaman belajar antara pondok pesantren dan non pesantren, gitu misalnya, atau antara SMA dengan aliyah itu berpengaruh atau tidak. Nah itu juga bisa ya. Jadi ini contohnya ini adalah apakah ya, jenis kelamin dan jenjang pendidikan orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Nah kita mendapatkan data seperti ini ya, mendapatkan data ini, data jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Jenjangnya di sini ada SMP, SLTA, perguruan tinggi. Ya. Terus kemudian jenjang pendidikan. Terus kemudian ini juga dari data ini, ya, dari data ini kemudian kita harus melakukan perubahan kode. Ya. Jadi yang SMP ini untuk jenjang pendidikan ya. Yang untuk pendidikan ini untuk SMP itu kita kasih nomor 1 ya. Terus kemudian SLTA itu nomor 2, perguruan tinggi itu nomor 3 ya. Jadi kita kasih kode seperti dulu ya. Ini untuk jenis kelamin laki-laki itu kita kasih kode 1, perempuan itu kita kasih kode 2 gitu ya. Terus kemudian untuk apa namanya ini, jadi kalau kita kumpulkan ya, kita kumpulkan itu datanya menjadi seperti ini ya. Jadi ini jenis kelaminnya ini laki-laki, perempuan ya. Jenjang pendidikan untuk SMP itu 1, terus kemudian SLTA itu 2, perguruan tinggi itu 3 gitu. Nah, kalau kita gabungkan, maka datanya akan menjadi seperti ini. Ya. Kalau itu tadi kan jelimet ya, tapi ketika sudah kita gabungkan akan menjadi seperti ini. Ini ditinjau dari jenis kelamin, ini ditinjau dari jenjang pendidikan. Ya. Anda bisa membuka data Anda di laptop ya, mungkin disamakan ya, untuk memahami saja. Jadi ini jenis kelamin, terus ini jenjang pendidikan. Jenis kelaminnya 1 ini berarti laki-laki, 2 ini perempuan, ini laki-laki perempuan, tapi ini perjenjang ya, 2 ini berarti SMP, 1 ini SMP, terus kemudian 2 ini SMA, 3 ini perguruan tinggi ya. Jadi nanti kita akan melihat apakah perbedaan jenis kelamin berpengaruh terhadap prestasi belajar dan juga apakah latar belakang jenjang pendidikan orang tua itu berpengaruh terhadap terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Gitu ya.
Dari sini ada yang ingin bertanya sebelum lebih lanjut. Maaf Ustadz, mau tanya, masih bingung terus dari nilai itu didapatkan dari mana? Dari hasil rapotnya atau? Bisa rapot, bisa hasil ulangan, kan itu kan. Ini contoh, ya contoh. Jadi misalnya Anda itu ingin membandingkan siswa itu dari sisi latar belakang mereka, ya latar belakang apa itu namanya jenjang pendidikannya, pendidikan orang tua, dan juga dari jenis kelamin mereka, ya, jenis kelaminnya itu. Jadi nilai ini bisa diperoleh dari rapot, bisa diperoleh dari hasil ujian, bisa diperoleh dari hasil tes, kan itu kan, tes apa itu namanya. Tapi di sini tidak ada pretest post test karena ini bukan eksperimental. Ya, ini bukan eksperimental, tapi ini adalah membandingkan hasil belajarnya saja. Gitu. Tapi ditinjau dari itu tadi jenis kelamin dan jenjang pendidikan. Gitu. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, ada yang belum paham, silahkan bertanya lagi, mumpung kita masih di data ya. Nanti kalau kita masuk ke apa namanya, ke analisisnya nanti tambah rumit, tambah bingung kalau nggak paham ininya. Sudah paham berarti? Insya Allah sampun. Oke, kalau sudah paham maka kita akan langsung menuju ke SPSS ya. Coba kita akan mulai dari membuat apa namanya. Jadi Anda buka SPSS-nya ya. Yang pertama kali harus kita buat adalah variable view, di mana di variable view itu harus kita buat data tentang tadi itu nilai ya atau hasil belajar. Ya. Kita tulis di sini prestasi lah, prestasi. Terus kemudian tadi ada yang pertama tadi itu adalah jenis kelamin. Ya. Terus latar belakang pendidikan. Pendidikan ortu. Ini pendidikan aja, pendidikan. Nah, di sini ada 3 sudah, yaitu apa itu namanya variabel yang ingin kita ukur ini adalah prestasi belajar, kemudian jenis kelamin dan pendidikan. Ada 3 variabel. Kita buat 0 ya supaya nggak membingungkan. Terus kemudian kita labeli di sini prestasi di sini artinya adalah ya, prestasi belajar misalnya untuk ini kita tulis jenis kelamin. Yang di bawah ini adalah latar belakang pendidikan orang tua. Ya, pendidikan orang tua. Nah, ini labelnya ya. Terus kemudian ya untuk values ya, values-nya ini kita ganti ya. Untuk jenis kelamin tadi itu kan ada 2, laki-laki sama perempuan kan. Maka di sini harus kita seperti yang kemarin ya, kita kasih label 1 itu untuk laki-laki. Kita tambahkan. Terus kemudian 2
itu untuk perempuan. Kita input di sini ya, sehingga nanti di sini akan muncul ya deskripsi untuk value-nya, 1 itu adalah laki-laki, 2 perempuan ya. Terus kemudian untuk jenjang pendidikan itu kan tadi ada 3 jenjang ya, 1 itu adalah tingkat SMP tadi itu ya, SMP kita masukkan, 2 itu SMA, 3 itu perguruan tinggi. Jadi ada 3 jenjang pendidikan yang ingin kita lihat itu apakah tingkatnya pendidikan orang tua itu berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa atau tidak. Gitu. Maka di sini kita klik OK, maka nanti values-nya di sini sudah masuk. Nah, untuk measure-nya, ini yang prestasi belajar itu kita masukkan skala, sedangkan jenis kelamin itu bisa kasih nominal atau ordinal. Ya, saya kasih nominal ya. Sudah, semuanya sudah seperti ini. Kita lihat berhasil atau tidak, itu nanti ada di data view. Kalau di data view nanti sudah muncul prestasi, jenis kelamin, dan pendidikan, maka kita sudah berhasil membuat variabel view-nya. Sudah berhasil membuat variabel-variabel yang akan kita ukur. Nah, setelah itu kita kembali ke data Excel. Ya. Kita kembali ke data Excel, kita copy data ini, ya, yang gabungan ini, kita copy, kemudian kita paste di, ya, kita paste di sini, ya. Di data view, kita taruh di paling atas, kemudian kita Ctrl V. Kita tunggu. Nah, sekarang sudah keluar, datanya sudah masuk di kolom data view. Ya, masing-masing variabel sudah ada datanya, ya, sesuai dengan yang sudah kita input tadi. Sudah bisa mengikuti semuanya? Ya, datanya sudah masuk. Iya, Ustaz. Oke. Kalau sudah masuk, maka langkah selanjutnya adalah tinggal kita lakukan analisis. Jadi di sini ada 2 kali analisis yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah kita melakukan analisis prasyarat. Prasyaratnya itu apa? Yaitu kita harus melakukan uji homogenitas. Ya. Uji homogenitas itu apa? Yaitu untuk mengetahui apakah nilai yang kita miliki, data yang kita miliki itu homogen atau tidak, gitu ya. Maka biasanya untuk mengetahui uji itu, ya, itu nanti kita akan menggunakan jenis uji apa itu namanya, univariat. Ya. Ini yang muncul di Anda ini apa? Data apa punya saya ini? Data view, Ustaz. Masih data view ya. Nah, sekarang Anda ke analyze, ya. Terus kemudian
masuk ke general linear model. Nah, general linear model di situ ada univariate. Univariate itu untuk prestasi itu dimasukkan di dependent variable, sedangkan jenis kelamin dan pendidikan itu dimasukkan di fixed factor. Sudah semuanya? Belum, Ustaz. Ulangi lagi ya. Oke. Nah, saya cancel dulu ya. Jadi dimulai dari ya klik analyze, terus kemudian masuk ke menu general linear model. General linear model dipilih yang di situ univariate. Diklik, maka akan muncul box seperti ini. Ya. Prestasi belajar itu dimasukkan di dalam dependent variable, ya, karena dia yang dikatakan dipengaruhi ya, sedangkan jenis kelamin dan pendidikan ortu ini dimasukkan ke fixed factor. Sudah bisa diikuti? Insya Allah bisa. Bisa. Terus selanjutnya kalau bisa maka kita klik option. Di situ ada beberapa hal yang harus kita masukkan ya. Jadi di sini ada jenis kelamin, pendidikan, dan ini itu semuanya kita masukkan ke sebelah kanan. Ya, jadi caranya di blok jenis kelamin, pendidikan, dan apa namanya? Itu dimasukkan pada apa itu namanya? Pada box kanan itu ya. Terus kemudian nanti ada option yang harus kita klik, yaitu pertama deskriptif statistik yang gunanya untuk mengetahui statistiknya secara deskriptif ya. Terus kemudian ada homogeneity test. Ya, ini adalah untuk mengetahui tingkat homogenitas dari data yang kita miliki, itu homogen atau tidak. Ya. Jadi di sini karena homogenitas ini nanti akan menjadi salah satu prasyarat untuk menganalisis perbedaan itu. Ya. Sudah bisa diikuti? Iya, bisa, Ustaz. Oke. Bisa. Kalau sudah, maka langsung kita klik continue. Kita continue akan kembali seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Ya. Kita klik OK, maka nanti akan keluar output. Ya. Nah, sekarang tugas kita adalah membaca outputnya ini. Ya. Membaca outputnya yang jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 output. Ya, meskipun tidak harus dibaca semuanya, tapi ada beberapa unsur penting yang harus Anda ketahui dari ketujuh output ini. Ya, mana-mana nanti yang penting, mana-mana yang tidak penting, nanti akan kita lihat satu persatu. Screen-nya belum pindah, Ustaz. Oh, screen-nya belum pindah. Oke, ini output saya. Ya, output sampean mungkin ya sama ya, karena datanya sama. Jadi pada output ini diketahui ada 7 kotak ya. 7 kotak yang menggambarkan hasil dari analisis yang kita lakukan. Ada yang deskriptif, terus kemudian ada 11 test of equality error variance, ada test of between subject effect, kemudian ada estimate margin mean, terus
ada analisis antar antar variabel. Ya. Nah, sekarang dari output ini kira-kira mana yang penting? Ya. Yang terpenting di sini pertama, kita harus mengetahui dari deskriptifnya. Secara deskriptif ini menggambarkan jenis kelamin, itu kan ada laki-laki sama perempuan. Laki-laki jumlahnya 21, ya, yang perempuan jumlahnya 21. Ditinjau dari pendidikan orang tua, ya. Jadi di sini SMP ada 14, SMA ada 14, perguruan tinggi ada 14, ya, diseimbang. Ya. Nah, sekarang deskriptif yang kedua ini adalah menggambarkan tentang nilai mean. Ya. Mean itu rata-rata, ya, nilai rata-rata dari masing-masing kelompok. Ya, kalau ditinjau dari jenis kelaminnya, maka di sini ada SMP, SMA, perguruan tinggi, di mana nilai dari perguruan tinggi adalah paling tinggi. Ya. Paling tinggi itu 78, SMP itu paling rendah. Ya. Terus kemudian ditinjau dari jenis kelaminnya, antara laki-laki sama perempuan, di situ ya yang SMP laki-laki itu totalnya dari tingkat ya, pokoknya ini adalah mendeskripsikan tentang nilai rata-rata per kelompok, ya. Ini untuk deskriptif selanjutnya, ya. Setelah ini adalah standar deviasinya. Terus kemudian untuk yang ketiga ini adalah menggambarkan tentang, ya, nilai apakah apakah data yang kita miliki, ya, nilai hasil belajar itu homogen atau tidak, gitu ya. Itu untuk yang ketiga ini. Sedangkan untuk tes between subject ini menggambarkan tentang hubungan atau pengaruh dari variabel X terhadap Y-nya. Ya. Kalau jenis kelamin, yaitu berarti menggambarkan apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap prestasi atau tidak. Ya. Untuk jenjang pendidikan juga begitu, apakah jenjang pendidikan orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa atau tidak, gitu ya. Itu menggambarkan pengaruh-pengaruh itu. Sedangkan yang ini estimate margin mean ini hanya menggambarkan lebih detail terkait dengan perbedaan mean antara kelompok yang kita teliti. Tapi yang paling utama itu adalah sebenarnya hanya dua, yaitu yang Levens test equality error, ya, dan test between subject effect. Ini adalah yang paling penting. Ya. Sedangkan yang lain-lain itu hanya menggambarkan tentang perbedaan per kelompok, perbedaan mean per kelompok. Ya. Sedangkan yang paling utama itu adalah dari ini, signifikansi nilai dari nilai F-nya dan juga nilai signifikansi yang ada di sini. Nah, sekarang bagaimana cara pengambilan keputusannya? Ya. Cara pengambilan keputusannya itu adalah, ya, yaitu pertama dilihat dari Levens test of equality-nya. Ya. Di situ, ya, apabila nilai signifikansinya itu lebih tinggi daripada 0,5, maka itu artinya bahwa variabel hasil belajar siswa itu adalah sama atau homogen. Ya. Tapi jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, berarti dia ini tidak homogen atau tidak sama, atau dikatakan juga heterogen. Nah, yang menjadi syarat, ya, di dalam penelitian untuk
ANOVA 2W itu adalah ya, bahwa nilai itu harus bersifat homogen. Ya, jadi dia harus lebih besar dari 0,05. Nah, sekarang kita lihat pada kasus output yang kita miliki ini, ya, nilai signifikansinya ini adalah 0,748. Berarti ini lebih tinggi daripada 0,05. Ya. Karena lebih tinggi daripada 0,5, maka dia dikatakan homogen. Ya, jadi apa itu namanya? Datanya ini bersifat homogen, sehingga dia memenuhi syarat untuk dijadikan apa namanya? Untuk dilakukan analisis dengan menggunakan ANOVA. Ya. Itu yang pertama. Ya, jadi dilihat ini adalah taraf signifikansinya di sini. Ya, ukurannya harus lebih tinggi dari 0,05. Itu baru dikatakan homogen. Kalau kurang dari 0,05, maka dia dikatakan bersifat heterogen. Gitu ya. Terus sampai di sini paham? Insya Allah bisa dipahami. Ini kan kayak mengulangnya kemarin ya. Iya, Ustaz. Oke. Untuk yang kedua, ini adalah melihat ya pengaruh dari variabel X terhadap Y tadi itu. Ya, kalau yang kita lihat itu jenis kelamin, ya maka apakah yang di situ kan apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, apakah ya pendidikan orang tua berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Ya. Terus kemudian itu bisa kita lihat dari hasil output yang ada di taraf signifikansi. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melihat ini. Ini adalah jenis kelamin. Ya, itu kita lihat yang lurus di sini. Ya, jenis kelamin nilai signifikansinya adalah 0,685. 0,685. Itu artinya apa? Artinya bahwa jenis kelamin atau perbedaan jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Artinya di sini tidak ada perbedaan laki-laki atau perempuan itu ya, asalkan dia mau belajar, ya berarti dia akan bisa memiliki nilai tinggi, gitu ya. Jadi data ini menggambarkan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak mempengaruhi prestasi belajar siswa. Artinya laki-laki dan perempuan itu sama-sama berpotensi untuk mendapatkan nilai yang baik gitu. Bukan karena perempuan misalnya nilainya pasti bagus, atau karena laki-laki nilainya pasti jelek, bukan seperti itu ya. Tetapi siapa yang mau belajar, maka dia pasti akan bisa mendapatkan prestasi gitu. Artinya apa? Artinya bahwa perbedaan jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa, itu ya. Paham ya yang ini ya? Nah, sedangkan yang kedua, yang ini pendidikan. Sementara pendidikan di sini nilainya adalah 0,000. Ya. Nilainya 000. Ini artinya apa? Artinya adalah bahwa latar belakang pendidikan orang tua berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Artinya apa? Artinya semakin tinggi latar belakang orang tua, ya, latar belakang pendidikan orang tua, itu akan semakin tinggi pula prestasi anak-anaknya itu. Artinya di situ antara anaknya orang latar belakang orang tua yang tingkat rendah
sedang dan tinggi itu nanti berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, gitu ya. Jadi yang dilihat itu cuman ini, yang jenis kelamin ini sama pendidikan. Sedangkan intercept itu adalah itu pengaruh secara bersama-sama, ya, secara bersama-sama antara pendidikan dan jenis kelamin itu terhadap peningkatan prestasi belajar. Tentunya ya karena kedua faktor itu bersama-sama, maka dia bisa meningkatkan secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa. Nah, jadi 3 unsur ini ya yang bisa dilihat. Terus kemudian juga nilai R-square. Nilai R-square ini adalah nilai yang disumbangkan oleh jenis pendidikan dan jenis kelamin tadi itu terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Di sini nilainya adalah 0,432 ya. Yang artinya adalah bahwa sumbangan pendidikan orang tua dan juga jenis kelamin tadi secara bersama-sama mempengaruhi peningkatan prestasi belajar siswa itu sebesar 43,2%. Ya. 0,432 itu artinya adalah 43,2%. Sedangkan sisanya yaitu yang sekitar 56,8%, sisanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Gitu ya. Oke, bisa dipahami dari sini? Oke, sedangkan estimate margin mean yang di bawahnya ini tidak dibaca juga tidak apa-apa karena itu hanya menggambarkan tentang perbedaan mean aja gitu ya, perbedaan mean antara masing-masing kelompok itu, baik itu yang kelompok jenis kelamin maupun kelompok pendidikan orang tua. Ada yang belum paham, saya persilahkan untuk ditanyakan. Ya, siapa? Ustadz, untuk yang tadi di level test tadi, di test of between subject effects-nya Ustadz. Maksudnya apa? Lebih jelas, suaranya nggak begitu jelas. Apa? Suaranya jelas Ustadz? Ya, sudah jelas. Ini Ustadz yang tadi aku Ustadz mau mastiin untuk yang di test of between tadi Ustadz, itu ketika kita baca nilai signifikannya berarti harus lebih kecil Ustadz ya? Iya, harus lebih kecil. Signifikansi itu harus lebih kecil semua. Oke, kalau lebih besar maka dikatakan tidak signifikan. Nah, itu kan ada satu nilai yang yang ketiga itu yang tidak signifikan itu ya. Yang ketiga yang nilai mana ya? Nilai yang ini 0,490 ini ya. Ini juga menggambarkan ya apakah jenis kelamin di situ itu artinya adalah apakah ada interaksi antara jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika ya, dalam belajar contohnya kalau matematika atau kalau dalam bahasa Arab gitu ya, itu menggambarkan ya nilai interaksi
Jadi kalau misalnya interaksi antara jenis kelamin dengan pendidikan orang tua, apakah ada interaksinya atau tidak. Nah, maka di situ kalau nilainya 0,490 berarti ini adalah di atas 0,05, berarti ini juga tidak signifikan. Artinya apa? Artinya jenis kelamin dan pendidikan itu tidak ada interaksinya di dalam mempengaruhi prestasi belajar siswa. Artinya itu ya sendiri-sendiri gitu ya. Namanya seperti itu. Syukran Ustaz. Apa? Ya, jadi kalau two-way ANOVA itu pada intinya adalah kita ini ingin mengetahui pengaruh dari beberapa unsur yang banyak terhadap prestasi belajar, ya, faktor-faktor. Sebenarnya bisa digunakan untuk mengukur apa saja. Jadi ini hampir sama dengan apa itu namanya penelitian yang korelasional, ya. Tapi kalau korelasional itu ya yang menggunakan apa kemarin itu regresi, itu kan datanya berdasarkan angket yang apa itu yang menggunakan skala, ya. Datanya itu adalah skala Likert, kemudian atau skala-skala yang lain. Tetapi kalau G1W ANOVA itu tidak berdasarkan skala, tetapi dia berdasarkan angka nominal, ya. Jadi misalnya sesuatu yang tidak berdasarkan data skala, misalnya kayak jenis kelamin, ya, terus kemudian latar belakang orang tua, pendidikan orang tua, asal sekolah, ya. Pokoknya yang bersifat demografis, ya. Atau kalau Anda ingin mengetahui apakah ada bedanya antara latar belakang pengalaman, ya, pengalaman belajar misalnya, antara yang apa namanya, antara yang sudah memiliki pengalaman 5 tahun, terus kemudian 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, apakah pengalaman belajar itu berpengaruh misalnya terhadap kinerja atau tidak. Nah, itu bisa juga diukur seperti itu. Kalau di dalam bahasa Arab, nilai bahasa Arab misalnya, apakah ada bedanya antara siswa yang lulusan pondok pesantren dan lulusan SMA serta MAN terhadap prestasi belajar siswa. Nah, seperti itu juga bisa diukur dengan menggunakan two-way ANOVA ini. Jadi Anda bisa mengembangkan sendiri ya dengan judul-judul sesuai dengan sesuatu yang ingin Anda cari. Ya, kalau misalnya ingin mengukur apakah berat badan itu berpengaruh terhadap prestasi belajar, nah itu juga bisa diukur, ya, antara misalnya berat badan, tinggi badan, itu misalnya, itu juga bisa dijadikan sebagai variabel untuk mengukur terhadap peningkatan prestasi belajar. Ustadz, mohon maaf. Tadi Ya. berarti kalau one way ANOVA itu berarti X-nya 1, Y-nya 1. Berarti kalau yang two way ANOVA itu X-nya entah 2 atau Y-nya yang 2, salah satu gitu nggak, Ustadz? Ya. Jadi kalau one way ANOVA itu hanya membandingkan, ya, membandingkan apakah ada perbedaannya antara ini. Tapi kalau yang di two way ANOVA itu variabel X-nya ini banyak, ya. Dan dia untuk mengetahui pengaruhnya, gitu ya, untuk mengetahui pengaruh dari X itu terhadap Y. Kalau di one way ANOVA itu hanya membandingkan saja. Misalnya kalau Anda ingin mengetahui tadi itu ya, kalau di one way ANOVA itu ingin mengetahui apakah ada bedanya prestasi belajar siswa antara jurusan PAI, MPI, PBA dan SIAI gitu ya. Tapi nggak ada faktor X-nya, itu hanya membandingkan itu aja, apakah ada bedanya gitu ya.
perbedaan, apakah ada bedanya nilai mahasiswa antara jurusan PAI, MPI, SIAI, dan PBA dalam mata pelajaran bahasa Arab, gitu misalnya. Jadi di situ kan tidak ada faktor yang mempengaruhi kan. Kalau yang di two-way ANOVA tadi itu kan ada faktor yang mempengaruhi kan, apakah latar belakang, terus kemudian apakah latar belakang pendidikan itu berpengaruh terhadap prestasi belajar, terus apakah jadi ada banyak faktor, ya, ada banyak faktor yang bisa kita ukur di dalam two-way ANOVA. Gitu ya. Iya, Ustaz, terima kasih. Oke, kalau Anda masih bingung dengan itu, maka kita bisa mencoba ya. Ini ada data one way ANOVA yang bisa kita pelajari juga. Ya. Ingin belajar nggak yang one way ANOVA-nya? Boleh, Ustaz. Oke, kalau ingin belajar, ini saya share ya untuk data yang one way ANOVA. Tadi belum saya share. Soalnya apa ini? Ini saya stop dulu ya.